Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Mamarwangi, NIM 19111100002497. Yang terhormat Bapak Purwo selaku dosen metodologi penelitian, saya akan membacakan jawaban UTS bab 1. 1. Jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Secara umum, ada 3 metode penelitian yang umum digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertai. Ketiga metode penelitian itu terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi atau mixed methods. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positifme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. B. Metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian adalah filsafat pospositifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. C. Metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positifme dan pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium, di mana penelitian bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk mengukur. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes kuesioner dan gabungan atau triangulasi. Analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif kualitatif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Nomor 2. Sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. A. Data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan termasuk sumber data yang diperoleh. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Apakah data kualitatif atau kuantitatif? Jenis data dapat disederhanakan menjadi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian, data ini diperoleh dari sumber data, apakah dari responden atau jika penelitian kualitatif, dan informan atau jika penelitian kuantitatif. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada perkembangan selanjutnya juga telah dikenal penelitian mixed method, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menentukan kecenderungan peneliti pada salah satu sebagai premier penelitiannya. C. Bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan dan pertimbangan melakukan modifikasi terhadap analisis data tersebut. Pada bagian ini, beberapa komponen yang dianalisis diantaranya adalah bagaimana cara penarikan sampel dari populasi jika penelitian kuantitatif dan subjek atau objek informan, penelitian jika peneliti kualitatif. Perlu juga dideskripsikan secara runtut prosedur analisis data yang dilakukan, prosedur pengumpulan data, termasuk cara perhitungan. Keseluruhan hal tersebut akan diuraikan secara detail, termasuk melakukan interpretasi terhadap nilai perolehan dari hasil analisis. A. Identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah adalah menemukan masalah yang akan diteliti. B. Pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi berisi teori, konsep, atau hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. C. Pengajuan hipotesis. Hipotesis yang diajukan merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. D. Melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. E. Analisis data. Setelah dilakukan eksperimen, akan didapatkan data hasil penelitian. F. Menarik kesimpulan. Kesimpulan yang mengacu pada hasil eksperimen. G. Menguji kesimpulan, biasanya berupa saran untuk melakukan eksperimen lanjutan, apakah hipotesis yang dilakukan sudah tepat dan dapat dijadikan teori dalam penelitian selanjutnya. Nomor 4. Jelaskan tujuan penelitian dilakukan. A.
Secara umum, tujuan penelitian antara lain: 1. Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. 2. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. 3. Sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya, semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. B. Tujuan penelitian secara khusus. Tujuan penelitian secara khusus adalah beberapa kategori, diantaranya: 1. Penelitian yang bertujuan eksploratif, menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. 2. Bertujuan untuk pengembangan, di mana peneliti ingin mengembangkan teori pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. 3. Untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan, di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori. 4. Penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang tepat yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Nomor 5. Jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. A. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. B. Menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya, misalnya variabel penelitian khusus, metode penelitian, dan lain-lain. C. Menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Nomor 6. Sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. A. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan research and development. B. Kemudian metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Nomor 7. Sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. A. Desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Yang kedua, kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. B. Analisis data. Yang pertama, kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Yang kedua, kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. C. Istilah subjek penelitian. Yang pertama, kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber. Yang kedua, kuantitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan responden. D. Memandang fakta. Kualitatif. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan adalah hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Yang kedua, kuantitatif. Penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Yang ketiga, kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada suatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif penelitian mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Yang keempat, kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. F. Representasi data. Kualitatif. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi penelitian akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. G. Implikasi hasil riset. Kualitatif. Hasil penelitian kualitatif memiliki dampak atau akibat yang terbatas dari situasi tertentu. Kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif berupa faktor atau teori yang berlaku secara umum atau generalized. H. Macam metode. Kualitatif. Fenomenologi, etnografi, studi kasus historis, grounded teori. Yang kuantitatif, eksperimen, survei, kolerasi, regresi, analisis, jalur ex post facto. I. Tujuan penelitian. Kualitatif. Memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Kuantitatif. Menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. J. Jenis data. Kualitatif. Penelitian kualitatif terbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Kuantitatif. Jenis data yang berbentuk numerik atau sistem angka. Selain itu juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Nomor 8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Kuantitatif.
Ketika masalah yang akan dihadapi sudah terdengar dan benar-benar jelas, masalah tersebut akan bisa dipaparkan melalui data yang lain, baik sumbernya dari buku, jurnal, atau studi. Yang kedua, kualitatif. Ketika masalah yang akan dihadapi sebelum jelas masih ambigu dan tidak menentu, misalkan penelitian ingin mengetahui kebudayaan suku Dayak, maka penelitian akan hidup di suku Dayak dan mengeksplorasi semua sisi kehidupan masyarakat suku Dayak untuk mendapatkan informasi. Nomor 9, jelaskan kompetensi penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi penelitian kuantitatif, yang pertama, memahami wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Nomor 2, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian pendidikan yang betul-betul masalah. Yang ketiga, mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, memahami berbagai jenis penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, accident research, exposure research, expose faktor, evaluasi, dan R&B. Yang kelima, memahami teknik-teknik sampling, mampu menghitung memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Yang keenam, mampu menyusun instrumen tes maupun notes untuk mengukur dan menguji variabel yang diteliti. Nomor 7, mampu mengumpulkan data melalui angket atau wawancara. Yang ke-8, mampu menyajikan data. Yang ke-9, mampu memberikan interpretasi terhadap dari data hasil penelitian maupun hasil uji hipotesis. Yang ke-10, mampu membuat laporan secara sistematis. Kompetensi penelitian kualitatif. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti, mampu membangun hubungan yang akrab dengan situasi sosial yang diteliti, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada situasi sosial, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan, wawancara mendalam secara triangulasi secara sumber-sumber lain, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan reversibilitas hasil penelitian, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena di ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, mampu membuat abstraksi hasil penelitian, mampu mengkonsumsi hasil penelitian kepada orang banyak. Nomor 10, menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopin termasuk kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, karena kejelasan unsur yaitu tujuan, subjek, dan sumber data. Bab 2, proses penelitian variabel dan paradigma. Nomor 1, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. 1. Membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Baca cara membuat rumusan masalah yang baik pada proposal untuk memahami cara membuat rumusan masalah dengan lebih baik. 2. Menentukan landasan teori masalah yang sudah dirumuskan menjadi rumusan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis dirumuskan dengan cara membaca atau mencari teori-teori yang cocok dengan solusi dari rumusan masalah dalam penelitian. 4. Melakukan pengumpulan data, membuat instrumen penelitian berupa kuisione, angket, tes, lembar, observasi, wawancara, teks struktur, dan instrumen yang telah terstandar, menguji instrumen dengan menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. 5. Melakukan analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat tadi. 6. Menyimpulkan. Setelah melakukan analisis data, maka terhadap terakhir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil dari penguji hipotesis, apakah diterima atau hipotesis ditolak. Kesimpulan ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Nomor 2, apa pengertian dari masalah? Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Nomor 3, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, misalnya kamu membahas masalah kemiskinan. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kamu harus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan seperti sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah, dan sebagainya. Yang 2,
mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Setelah penjelasan penyebar masalah, kamu harus mengembangkan efek atau dampak masalah tersebut secara lebih luas. Mengambil contoh sebelumnya, kamu harus menerangkan dampak kemiskinan untuk kondisi perekonomian dalam lingkup nasional. Soal nomor 4, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Sugiono menyebutkan masalah adalah bentuk kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita yang sebenarnya, sedangkan perumusan masalah adalah pernyataan yang dibuat oleh peneliti, kemudian pernyataan tersebut dicarikan jawabannya melalui penelitian oleh data eksperimen dan lain sebagainya secara ilmiah. Nomor 5, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. 1. Rumusan masalah deskriptif. Maksud dari rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berhubungan dengan keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. 2. Rumusan masalah komparatif. Maksud dari rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. 3. Rumusan masalah asosiatif. Maksud dari hubungan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nomor 4, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Nomor 5, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian. 1. Menemukan dan masalah yang ada atau problem. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause. 3. Menciptakan kalimat itu atau kalimat permasalahan menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan jenis variabel penelitian kemudian berikan contohnya. 1. Variabel independen. Variabel independen bebas disebut dengan variabel prediktor stimulus oksogen, yakni merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau perubahan suatu variabel lain. Contoh, kebersihan toilet di mall dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung mall. 2. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. 3. Variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh penelitian untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 4. Variabel interventing. Variabel interventing adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. 5. Variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktor dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Nomor 7, gambarkan paradigma penelitian Anda atau kerangka penelitian. Hipotesis: X1 berpengaruh secara langsung terhadap Y, X2 berpengaruh secara langsung terhadap Y, dan X3 berpengaruh secara langsung terhadap Y, dan Y-nya adalah kinerja pemasaran. Nomor 8, sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. X1, X2, X3, dan Y. X1 orientasi pasar, X2 ketidakpastian lingkungan, X3 keunggulan bersaing, Y kinerja pemasaran. Dan nomor 9, lengkapi tabel variabel penelitian dan definisi operasional variabel dari jurnal penelitian Anda. Nomor 1, sumber Hai Wijojo dan Solimun 2011. Variabel orientasi pasar, definisi operasional mencerminkan filosofi suatu organisasi untuk mengidentifikasi dan memenuhi keinginan konsumen dengan menjadi lebih adaptif dalam menanggapi kondisi pasar. Indikator proksi: 1. Orientasi konsumen, 2. Orientasi pesaing, 3. Koordinasi antar fungsi, 4. Orientasi pemasaran. Nomor 2, Gunarto 2017. Variabel ketidakpastian lingkungan, definisi operasional didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku membuat keputusan dalam organisasi. Indikator atau proksi: 1. Pemerintahan dan kebijakan, 2. Kondisi ekonomi, 3. Sumber daya dan pelayanan, 4. Pemasaran produk dan permintaan dengan persaingan, 6. Teknologi dalam industri. 3. Mudrajat Kuncoro 2005. Variabel keunggulan bersaing, definisi operasional, strategi untuk menjadi lebih unggul dari pesaing. Indikator proksi: 1. Unggul dalam harga, 2. Unggul dalam produk, 3. Keunikan produk,
Nomor 4, Haiwijojo dan Solimun 2011, variabel kinerja pemasaran, definisi operasional, faktor yang mengukur dampak dari strategi yang diterapkan perusahaan, indikator atau proksi. 1. Pertumbuhan penjualan, 2. Pertumbuhan pelanggan, 3. Porsi pasar, 4. Kemampuan perolehan laba atau omset, 5. Sales return. Selanjutnya bab 3. Yang pertama, nomor 1, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. 1. Membuat rumusan masalah. Setiap penelitian harus bersumber dari adanya masalah. 2. Menentukan landasan teori. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Melakukan pengumpulan data. 5. Melakukan analisis data. 6. Menyimpulkan. Nomor 2, langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah talaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah-langkah tersebut? Jelaskan. Yang pertama, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. 2. Memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. 3. Memberikan acuan untuk penelitian saat mengetik teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. 4. Memberikan dasar pemikiran pada penelitian agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dan penelitian tersebut. Soal nomor 3, apa saja isi dari telaah pustaka dan jelaskan. Yang pertama, nama penulis atau pengarang. 2. Judul buku dan artikelnya. 3. Data publikasi buku. Data publikasi buku meliputi tahun terbit, penerbit, tempat penerbit, dan jika ada edisinya. Nomor 4, sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Sebagai sumber hipotesis, teori mengarah pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data-data yang akan dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis dan didasarkan pada teori. Nomor 5, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Yang pertama, tetapkan variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Mencari sumber-sumber bacaan atau buku kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis disertai yang sebanyak-banyaknya dan relevan. Nomor 3. Melihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara data sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan diadakan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Nomor 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nomor 6. Bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis? Yang pertama, membuat variabel. 2. Mengumpulkan referensi. Cara selanjutnya adalah mengumpulkan referensi. Nomor 3. Mendeskripsikan penelitian. 4. Pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. 5. Membuat kesimpulan. 6. Menentukan kerangka berpikir. Nomor 7. Bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis. 1. Penentuan masalah. 2. Hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar atau preliminary hipotesis. 3. Pengumpulan fakta. 4. Formulasi hipotesis. 5. Penguji hipotesis. 6. Aplikasi atau penerapan. Nomor 8. Kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kesimpulannya berikut di aplikasinya. Nomor 9. Rumusan hipotesis H1, H2, dan H3. Hipotesis penelitian ini adalah yang sebagai berikut. H1. Orientasi pemasaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. H2. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. H3. Keunggulan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Selanjutnya bab 5. Populasi dan sampel. Yang pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. 1. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. 2. Pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra atau stratified random sampling. 4. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. 5. Area sampling atau sampel wilayah bertingkat atau multi stack sampling. Soal kedua, apa dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling. Probability sampling adalah teknik sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel dengan peluang sama dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol, memiliki peluang tidak nol. Nomor 3. Berikan contoh metode pengambilan sampel atau simple random sampling dan tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk
setiap elemen populasi untuk menjadi sampel atau contoh. Misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50 sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Soal nomor 4, berikan contoh metode pengambilan sampel atau proporsional stratified random sampling atau tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Misalkan populasi adalah karyawan PT XYY berjumlah 125, diperoleh besar sampel adalah 95. Populasi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu marketing, produksi, dan penjualan. Soal nomor 5, berikan contoh metode pengambilan sampel di proportional stratified random sampling. Contoh adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil seluruh 100 manajer, maka untuk stratum 1 diambil 15 dibagi 160 dikali 100 sama dengan 9 manajer, stratum 11 sama dengan 28 manajer, dan stratum 3 sama dengan 63 manajer. Jumlah dalam setiap stratum tidak proporsional. Soal nomor 6, berikan contoh metode pengambilan sampel. Pada contoh sistematik random sampling ini berarti 50 dibagi ukuran sampel 10, 50/10 sama dengan 5, maka angka 5 ini menjadi sampling interval pada penelitian Anda. Di bawah ini dapat Anda lihat sampel yang dipilih mengikuti sampling interval 5, maka dipilihlah anggota setiap kelipatan 5. Nomor 7, apakah yang dimaksud dengan non-probability sampling? Probability sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang diberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara, yaitu undian, kalkulator, tabel, angka acak, komputer. Nomor 8, berikan contoh metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada setiap orang ke-10, jadi setiap orang yang datang diurutkan 10, 20, 30, dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sampel penelitian. Nomor 9, berikan contoh metode pengambilan sampel atau sampling kuota. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpulan data, maka setiap anggota kelompok harus datang menghubungi 100 orang anggota sampel, dan 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Soal nomor 10, berikan contoh metode pengambilan sampel. Siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Soal nomor 11, berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling purposif tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Contoh sampel purposif akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk berikan contoh metode pengambilan sampel jika populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 13, berikan contoh metode pengambilan sampel. Dalam penutupan sampel, pertama-tama dipilih satu atau 2 orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sampel sebelumnya. Yang nomor 14, jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 1. Sampling dalam penelitian kuantitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah pengembangan dan menggunakan model-model matematis, teori, dan atau hipotesis yang diberikan dengan fenomena alam. Yang kedua, sampling dalam penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah. Soal nomor 15, siapa objek penelitian Anda? Jenis UMKM jenis UMKM saya konveksi di Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Nomor 16, siapakah populasi penelitian Anda? Pelaku usaha UMKM, konsumen dan lain. Pelaku usaha UMKM konveksi di Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Yang nomor 17, berapa jumlah populasi penelitian Anda?
Jumlahnya diketahui secara pasti yaitu 468 pelaku usaha konveksi di Jepara. Di nomor 18, apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seseorang peneliti. Nomor 19, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Pelaku usaha UMKM konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Jepara. Nomor 20, berapa jumlah sampel penelitian Anda? Jumlah sampel berdasarkan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, maka diperoleh ukuran sampel N sebanyak 40 pengusaha konveksi. Selanjutnya bab 6, soal nomor pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut dapat dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Soal nomor 2, apa fungsi instrumen penelitian? Yang pertama sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Soal nomor 3, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Skala pengukuran sosial ada 1 skala Likert, 2 skala Goodman, 3 skala rating, 4 skala sistematik. Soal nomor 4, berikan contoh penggunaan skala Likert. Misalkan jika terdapat 100 responden, maka contoh pengukuran skala Likert dan jawaban yang diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju diberikan oleh 12 responden. Yang kedua, setuju diberikan oleh 8 responden. Yang ketiga, ragu diberikan oleh 30 responden. 4, tidak setuju diberikan oleh 25 responden. Dan nomor 5, sangat tidak setuju diberikan oleh 25 responden. Soal nomor 5, berikan contoh skala Goodman. Dalam upaya memberikan penjelasan sekaligus gambaran lebih, berikut ini merupakan contoh daripada penggunaan skala Goodman. Misalnya, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Yang soal nomor 6, berikan contoh skala rating. Misalnya saja seorang peneliti ingin mengetahui beberapa harmoniskah hubungan suami istri dalam mendukung terbentuknya keluarga sejahtera. Berilah tanda pada angka yang telah disediakan. Nomor 7, berikan contoh skala simentik diferensial. Skala diferensial simentik digunakan untuk memberikan penelitian terhadap suatu konsep atau objek tertentu, misalnya kinerja pegawai, gaya kepemimpinan, penelitian suatu pelajaran, dan sebagainya. Nomor 8, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan? Yang pertama, identifikasi variabel dan diteliti. 2, jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. 3, cari indikator dari setiap dimensi variabel. 4, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Nomor 5, rumuskan item-item pertanyaan. 6, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Soal nomor 9, jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, pahami sepenuhnya masalah variabel dan tujuan penelitian. Tujuan masalah dan variabel penelitian merupakan hal utama dalam penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian, kalian harus lebih dulu memahami dengan betul apa tujuan penelitian kalian, masalah yang diinginkan kalian teliti, serta variabel apa saja yang harus diteliti. Ketiganya harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik. Melalui indikator variabel yang jelas, misalnya kalian akan dimudahkan dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus disampaikan kepada subjek penelitian. Dengan memahami ketiga ini, semua akan menjadi jauh lebih mudah bagi kalian untuk menentukan instrumen dalam meneliti apa yang harus digunakan. Nomor 2, memahami sumber data dan responden. Memahami sumber data baik dalam hal jumlah maupun keragamannya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. Sumber data dapat digunakan sebagai acuan atau bahan dasar bagi kalian dalam menentukan isi bahasa sistematika. Hal penting yang harus diinginkan adalah instrumen ini nantinya akan diberikan kepada responden. Memahami kondisi, keadaan, serta keberagaman responden memungkinkan kalian untuk memperoleh responden seakurat mungkin. Nomor 3, tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelumnya nantinya instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden, kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. Jawaban yang nantinya diperoleh melalui instrumen tidak dapat sembarangan diterima begitu saja. Oleh karenanya penting bagi kalian untuk menentukan terlebih dahulu seberapa canggih nantinya informasi akan didapat. Nomor 4, memiliki instrumen dapat penelitian diperlukan mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Sebutkan indikator
masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber diperolehnya indikator. Nomor 10. Yang nomor 1, orientasi pasar, indikator proksi orientasi konsumen, 2 orientasi pesaing, 3 koordinasi antar fungsi, 4 orientasi pemasaran. Sumbernya Haiwijojo dan Solimo 2011. Nomor 2, ketidakpastian lingkungan, indikator atau proksi pemerintahan dan kebijakan, kondisi ekonomi, sumber daya dan pelayanan, pemasaran produk dan pemerintah, pesaing teknologi dalam industri. Sumbernya Gunarto 2017. Yang ketiga, keunggulan bersaing, indikatornya unggul dalam harga, 2 unggul dalam produk, 3 keunikan produk. Sumbernya Mudrajat Kuncoro 2005. Yang keempat, kinerja pemasaran, indikator proksi 1 pertumbuhan penjualan, 2 pertumbuhan pelanggan, 3 porsi pasar, 4 kemampuan perolehan laba atau omset, 5 sales return. Sumbernya Haiwijojo dan Solimun 2011. Yang nomor 11, jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Skala Likert menggunakan penelitian 1-5. Terima kasih atas jawaban yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.